Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang jamaah Masjid Abdillah di Masjid Abdillah Rabbani Residence. Malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita dipertemukan kembali dalam salah satu agenda kajian rutin di Masjid Abdillah. Malam hari ini kajian rutin di Rabu malam bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, mungkin bisa sedikit merapat ke depan ya. Walaupun yang hadir belum terlalu ramai, mungkin nanti ada jamaah lain yang menyusul, maka mohon bisa sedikit merapat ke depan untuk jamaah yang sudah hadir. Kemudian juga seperti biasa kami mohon kepada jamaah yang keluar masuk masjid untuk kembali menutup pintu masjid ya, atau meminta bantuan kepada yang duduk di dekat pintu untuk kembali menutup pintu masjid agar AC yang bekerja di dalam masjid dapat bekerja secara maksimal. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah sekalian, nanti untuk sesi tanya jawab seperti biasa menggunakan secari kertas baik ikhwan ataupun akhwat, dan juga sebisa mungkin dikirimkan sebelum adzan Isya berkumandang. Karena insya Allah sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah adzan Isya berkumandang. Baik jamaah, malam hari ini adalah kajian rutin lanjutan kitab fikih keluarga bab Radha'ah dengan judul Islam dan Pemberian ASI. Baik, langsung saja kami berikan kesempatan kepada pemateri kita malam hari ini, Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sampai hari ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal malam 19 ya. Malam 19 Rajab 1447 Hijriah, pertanda insyaallah 41 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Kira-kira apa yang sudah antum persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan? Sebagian mungkin berpikir masih lama. Kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Dan kalau kita bicara Ramadan, kita akan melewati bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini bulan untuk bercocok tanam yang akan dipanen di bulan Ramadan. Kalau ternyata 19 hari antum tidak mulai menggarap lahannya, maka boleh jadi hasil panen kita tidak maksimal. Kita punya waktu sekarang 11 hari untuk menebarkan benih. Benih apa? Ya benih semua amal soleh, semua amal kebajikan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Siyam jelasnya. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, bulannya puasa. Antum udah mulai puasa nggak di bulan Rajab ini? Berapa hari antum puasa sunnah di bulan Rajab? Padahal puasa sunnah ini salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Man shoma yauman fi sabilillah
Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Bagaimana puasa itu menjadi pengontrol jiwa kita, nafsu kita, dan tubuh kita. Orang yang puasa itu psikisnya akan semakin baik. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum." Apabila seorang sedang dalam kondisi puasa, bukan hanya Ramadan ini, dalam kondisi puasa sebenarnya. Fala yarfuth wala yafsuq. Maka hendaklah dia tidak mengatakan kata-kata yang kotor dan tidak berbuat dosa. Fa in qatalahu ahadun aw syatamahu. Kalau ada seorang yang ngajak berantem dia, ngajak bertikai dia, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan inni shaim, inni shaim. Aku sedang puasa. Antum sudah berapa hari puasa di bulan Rajab? Bicara Quran, udah sampai juz berapa antum? Di bulan Rajab ini. Kalau target antum one day one juz, berarti hari ini antum menyelesaikan juz ke-18. Masuk ke juz 19. Tapi sebagian kita belum mulai. Masih Al-Baqarah, nanti mulai lagi Al-Baqarah, mulai lagi Al-Baqarah. Di antara bala tentara iblis yang ada bersama kita, namanya itu at-taswif. At-taswif min junudi iblis. Taswif itu ucapan nanti, bentar lagi, besok. Iya, aku akan mulai. Aku akan mulai. Kapan? Nanti insya Allah. Atau besok, habis subuh. Aku akan mulai. Insya Allah bisa. Kenapa harus ditunda? Ketika kata-kata yang kita sampaikan ini menggerakkan hati antum, hindarin bala tentara iblis tadi. Kalau bisa, anak pulang mulai. Pulang dari masjid ini, anak akan mulai. Anak akan selesaikan 1 juz. Ketika seorang melawan tentara iblis tadi, insya Allah dia selamat. Tapi kalau antum masih mengatakan besok, maka ada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan kerjakan tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Kerjakan tanpa tapi lakukan tanpa nanti. Ya sudah kapan? Sekarang dikerjain gitu. Baik, sedekah umpamanya. Kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, beliau itu dalam urusan harta di bulan Ramadan lebih baik daripada angin yang dikirimkan. Jadi suka berbagi beliau di bulan Ramadan. Mulainya kapan? Bukan Ramadan mulainya. Ya ini nih bulan untuk mulai nih, bercocok tanam tadi. Bicara istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, ya sekarang dimulainya. Iktikaf, sekarang dimulainya. Sekarang nih, antara maghrib dan isya kita nggak pulang karena ada kajian. Bisa nggak sekali-kali antum nggak pulang? Karena duduk, ngapain? Nggak ada sih. Ana cuma mau istighfar. Ana niatin iktikaf sampai isya. Jangan duduk di masjid sibuk dengan handphonenya nunggu isya. Kenapa? Hujan. jadi niatnya sebenarnya dia ingin pulang, tapi karena hujan. Oke, diganti niatnya. Aku niat iktikaf. Mau hujannya reda, aku akan tetap sampai isya. Tapi kalau orang niatnya nunggu hujan reda dia pulang. Tapi kalau dia niatin enggak. Aku niatin mau diem di masjid ini, aku akan beribadah sampai selesai isya. Walaupun awalnya karena hujan.
Mulai habis subuh nggak pulang sampai matahari terbit. Ini yang mahasiswa udah selesai ujian, mulai iktikaf subuh, niatin nggak iktikaf nggak harus puasa ya. Artinya nggak harus dalam kondisi puasa. Tapi kalau antum dalam kondisi puasa, mahasiswa, anak kayaknya nggak pulang Ustaz. Kenapa nggak pulang? Mafi fulus. Oke, mafi fulus, nggak ada masalah. Tapi boleh jadi antum berada di sini, ibadah antum lebih banyak. Iktikaf subuh, kapan pulang? Maghrib. Mungkin antum mau kemana? Nggak ada kuliah, nggak akan dicari sama bu kos. Karena nggak ada bukos memang. Ya sudah niatin. Kadang-kala kita ini butuh orang yang memberikan arahan kepada kita. Mau ngapain gitu. Tadi imam kita di rakaat kedua membacakan surat Asy-Syarah ya. Allah mengatakan faida faraghta fansab. Kalau engkau sudah selesai dari sebuah kegiatan, dari sebuah pekerjaan, isi dengan kegiatan yang lainnya. Nasab itu kelelahan, kau capek lagi. Jangan kemudian berpikir, oh mau istirahat. Liburan itu sebenarnya adalah perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Mungkin antum capek belajar, udah nggak usah belajar. Capek otaknya, ngapain? Ya udah ibadah. Karena biasanya mahasiswa ketika persiapan ujian, ibadahnya malah berkurang. Yang ada baca. Oke, aku mau jalan-jalan Ustaz, kata dia. Enggak apa-apa. Aktivitas jalan-jalan, jangan pulang bawa dosa. Bagaimana pulang jalan-jalan semakin semangat beribadah. Itu sebagai mukaddimah yang mengingatkan kita bahwa kita sudah malam 19 Rajab. Kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Ingat, di bulan Sya'ban Nabi alaihi salatu wassalam shoma Sya'ban kullah. Beliau puasa Sya'ban itu full. Di riwayat lain dikatakan illa qalila, kecuali sedikit yang nggak puasa, 2-3 hari lah mungkin. Jadi kalau antum nggak mulai puasa di Rajab ini, kira-kira Sya'ban nggak mulai lagi. Sampai pertengahan Sya'ban mau puasa, oh ada pendapat yang mengatakan makruh puasa setelah nisfu Sya'ban. Nggak jadi puasa lagi, nunggu Ramadan baru puasa. Mulai jemaah. Semua ya, silaturahim, berzikir, perbanyak semuanya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Pembahasan kita ini loncat ya sebenarnya, tapi nanti kita akan kembali ke serba-serbi iddah sebenarnya. Masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan iddah seorang wanita yang perlu dibahas. Seperti seorang wanita yang umpamanya nggak datang bulan karena menyusui, bagaimana iddahnya? Karena ada perempuan nyusuin nggak datang bulan, iddahnya pakai bulan apa nunggu dia datang bulan? Ternyata dia baru datang bulan 2 tahun setelah menyusui selesai. Berarti iddahnya jadi lama banget gitu loh. Orang yang lahiran aja 9 bulan Pak, maksimal gitu kan. Ini gimana dengan orang yang menyusui umpamanya. Itu ada beberapa pembahasan wanita yang sedang istihadhah umpamanya. Wanita yang haid kemudian putus haidnya. Karena ada perempuan yang dia haid atau menempus. Terus gimana iddahnya dia? Kemarin hitungannya kan 3 kali suci umpamanya. Ini sempat datang bulan sekali, kemudian berhenti datang bulan. Bagaimana iddahnya dia? Masih ada serba-serbi tentang iddah. Tapi karena tema yang diangkat sudah masalah ASI, ya kita bahas tentang ASI. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan ASI ini menjadi permasalahan dunia sebenarnya. Di mana banyak anak-anak yang tumbuh besar kekurangan gizi. Yang salah satu penyebabnya mereka tidak diberi ASI oleh orang tuanya. Baik, apa penyebab dia nggak dikasih ASI sama orang tuanya? Ternyata penyebabnya ibunya harus bekerja. Apa penyebab ibunya harus bekerja? Bapaknya nggak tanggung jawab, tidak memberikan nafkah.
Atau karena ambisi nih perempuan-perempuan mengejar karir. Akhirnya jadi korban siapa? Anaknya. Akhirnya muncul yang namanya bank ASI. Ada bank ASI sekarang. Buat orang-orang yang mau menyumbangkan ASI-nya kepada orang-orang tersebut. Bagaimana Islam memandang semua ini. Dan ternyata ada konsekuensi hukum dengan ASI ini. Kalau kita membaca firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah ayat 233, Allah Azza wa Jal mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Kata Allah, para ibu itu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Sampai dalam kondisi bercerai jamaah. Suami istri bercerai. Anaknya masih bayi. Ya sudah, disusui itu anak 2 tahun. Lalu kata Allah, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nih, kewajiban ayah ialah memberikan rizki. Memberikan makanan, memberikan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Ini sebuah keadilan dan kebaikan Islam. Nih ibu sudah nyusui, masa suruh kerja? Kok nggak kasihan tuh? Makanya kalau kita lihat di antara masalah yang menyebabkan bayi itu tadi nggak dapat ASI karena namanya kerja. Dan lingkungan tempat kerjanya tidak toleransi dengan anak-anak yang bawa bayi. Akhirnya sang anak harus dititipkan ke daycare. Ibunya harus peras susunya. Iya. Belum lagi kalau ibunya stres susunya nggak keluar. Karena kerjaan yang begitu banyaknya. Belum lagi harus melayani suami. Allah menetapkan yang ngasih itu rizki, yang menjamin hidupnya nih ibu yang menyusui anaknya, bapaknya. Lalu Allah katakan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Ini lagi keindahan Islam. Ada emak-emak yang nuntut banyak padahal suaminya rizkinya sedikit. Dan juga ada bapak-bapak yang malas bekerja. Apa penyebab dia malas bekerja? Istrinya punya penghasilan. Dia pikir dengan istrinya punya penghasilan, dia nggak wajib kasih nafkah. Ini masalah lagi. Dan subhanallah jemaah, Allah akan tegakkan timbangan keadilan. Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kata Allah, kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan kelak pada hari kiamat. Tidak ada satupun orang yang akan dizalim. Apabila seorang istri punya hak dan suami tidak memberikannya, maka akan mempertanggungjawabnya. Allah mengatakan wala nas'alannahum ajma'in. Semua akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Maka jangan engkau bersenang-senang ketika menjadi seorang suami yang tidak memberikan nafkah karena berpikir istrinya punya uang. Boleh jadi istrinya menuntutmu dan engkau nggak selamat gitu. Dan bicara timbangan keadilan itu sangat sensitif sekali. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun perbuatan itu mithqala seberat semut. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin seberat biji sawi. Kami akan datangkan. Sekarang kalau antum ambil biji sawi ketimbangan emas, nggak ada. Nggak ada bobotnya, nggak kelihatan gitu. Butuh timbangan yang lebih sensitif lagi.
Dan Allah akan datangkan timbangan itu. Cukup kami sebagai penghisap. Makanya banyaknya permasalahan terjadi itu karena disebabkan kezaliman yang dilakukan oleh manusia di dalam rumah tangga. Dia merasa nggak zalim kepada istrinya, mempekerjakan istrinya untuk cari fulus, untuk ngurusin anak, untuk melayani dirinya. Maka tolong, Allah memang tidak memberati seorang hamba di luar batas kemampuan dia, tapi engkau punya kewajiban bekerja. Jadi bicara solusi kan gak harus kerja juga. Kerja itu salah satu solusi. Di antara solusi yang harus dilakukan seorang hamba adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bertakwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Engkau diperintahkan bekerja, hendaklah bekerja. Jauhi larangan, jauhi tempat-tempat kerja yang diharamkan. Dan di negeri kita, kebanyakan yang terjebak dalam judol dan pinjol itu rata-rata yang penghasilannya di bawah 5 juta. Rata-rata. Akhirnya dia nggak bisa ngasih nafkah sama istrinya. Dia berpikir dengan melakukan judol, insya Allah aman. Kalau menang, tapi kalau kalah ya na'udzubillah min dzalik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Ada suami yang sudah bekerja, berupaya, dia bertakwa kepada Allah, ternyata hasilnya masih tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi dia bertakwa sama Allah, boleh jadi Allah kasih istri yang qanaah, istri yang menerima, istri yang tidak akan menuntut suaminya. Bahkan boleh jadi dia akan lepas kalung yang ada di lehernya, dia berikan kepada suaminya, bang, kau jual bang, buat makan kita. Nggak apa-apa bang. Karena sang istri melihat suaminya bertakwa, suaminya sungguh-sungguh gitu loh. Karena memang ada orang yang rezekinya segitu ya. Lalu Allah katakan, la tudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan gara-gara anaknya. Artinya dia harus menyusuin, sang suami nggak ngasih nafkah. Dia kadangkala harus menderita karena dia harus bekerja juga. Sedangkan dia harus nyusuin anaknya lagi. Maka nggak boleh seorang ibu jadi menderita gara-gara anaknya, dan juga seorang ayah nggak boleh menderita gara-gara anaknya juga. Wa 'alal warithi mithlu dzalik, dan ahli waris pun berkewajiban demikian, memberikan nafkah tadi demi anak ini supaya dapat susu. Terus Allah katakan, fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Kalau kedua orang tua ini ingin menyapih itu anak sebelum 2 tahun dan tidak ada pemaksaan, tapi karena musyawarah dan saling ridha, maka nggak apa-apa. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Juga kalau kalian ingin menggantikan yang nyusui anaknya itu bukan ibunya, nggak apa-apa juga. Sang ibu mungkin nggak keluar air susunya. Sang ibu mungkin kondisi kejiwaannya memang gara-gara perceraian ya, akhirnya nggak enak. Oke sudah, cari ibu susu. Jadi para ulama menfatwakan Bang ASI itu haram hukumnya. Kenapa? Kita akan bahas sebentar lagi. Karena ada konsekuensi hukum yang berkaitan dengan mahram. Ketika Bang ASI itu ditaruh, nggak tahu ini susunya siapa. Ini mahramnya siapa nih orang. Yang ada dalam Islam, ibu susu. Silahkan cari ibu susu. Jadi mungkin solusinya adalah, ya ada tempat-tempat yang menyediakan ibu susu, tapi bukan Bang ASI. Dan mereka mendapatkan upah. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Asalkan tadi kalian kalau
nyerahkan anak kalian kepada ibu susu sebagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam disusui oleh Thuwaibah, kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, itu dapat upah mereka. Ya kasihkan dengan cara yang baik. Taib ahibati fillah, berkaitan dengan menyusui ini insyaallah antum sudah faham yang maknanya menyusui. Menyusui itu secara definisi syariat bukan cuma anak yang nempel di tete ibunya, enggak. Tapi yang disebut menyusui itu isalu labanil mar'ah ila jawfi tiflin dunal haulain. Sampainya ASI itu ke perutnya bayi sebelum umur 2 tahun. Sebelum lengkap umur 2 tahun. Jadi boleh jadi ASI itu pakai botol. Tetap dia menyusu sebenarnya. Walaupun secara bahasa kalau menyusui ya ditempelkan ke dada ibunya. Secara hukum tadi ayatnya sudah kita baca bahwa diwajibkan menyusui bayi itu di masa dia disusui apabila anak itu membutuhkan itu susu. Ini sepakat para ulama atas wajibnya memberikan ASI. Bukan susu sapi. Jadi di antara yang menyebabkan banyak ibu tidak mau menyusui anaknya, iklan-iklan susu formula. Itu yang menggambarkan seakan-akan lebih bagus daripada ASI. Kemudian juga kekhawatiran ibu tadi kalau dia nyusui kondisi badannya jadi berubah. Enggak ideal lagi. Padahal subhanallah ASI ini jamaah enggak perlu dipanasin. Ibu itu kalau malam hari kalau dia harus pakai susu formula, ya dia harus muda, ya dia harus kocok baru dikasihkan. Tapi kalau ASI tinggal tarik anaknya tempelkan, sudah selesai dia. Tuh anak kapan dia kenyang dia akan lepas. Subhanallah. Dan bagaimana Allah menjadikan ASI ini benar-benar mencukupi kebutuhan nutrisi buat anaknya. Itu bicara wajibnya menyusui dalam agama kita. Dan subhanallah ada konsekuensi hukum dengan menyusui ini. Di sini dibahas tentang ar-radha al-muharrim war-rad'atul muharrimah. Susuan yang mengharamkan. Artinya kapan anak ini kalau menyusu dia jadi mahram. Kalau sama ibunya dia mahram bukan karena menyusu. Tapi kita bicara bagaimana ketika anak ini disusui sama orang lain. Kapan susuan itu menjadi mahram? Pendapat jumhur ulama bahwasanya susuan yang menjadi mahram itu apabila sebelum umur 2 tahun. Kalau dia disusui setelah umur 2 tahun maka nggak jadi mahram. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi ada satu pendapat yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih berkaitan dengan radha'ul kabir. Susuan buat orang yang sudah dewasa. Bisa enggak jadi mahram? Contoh umpamanya, ada orang ngambil anak asuh ya, kan enggak bisa dijadikan anak. Nih anak udah dipiara. Dia punya anak kandung dan punya anak asuh. Tahu-tahu anaknya sudah berumur 10 tahun yang diasuh ini. Dan tentunya tuh anak bukan mahram. Lah sama orang tua kalau dia anak perempuan, dia nggak mahram sama bapaknya. Kalau dia punya saudara-saudara, dia juga bukan mahram. Gimana solusinya? Di sini ada pendapat
yang pendapat itu adalah pendapatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa Aisyah berpendapat bolehnya susuan orang dewasa. Tapi bukan nyusu tadi. Kalau sudah besar bukan dikasih, tapi kasih minum, ya diminum. Aisyah berpendapat boleh. Apa dalilnya? Dalilnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa istrinya Abu Hudzaifah itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hudzaifah ini punya anak angkat. Ingat dulu anak angkat itu dinasabkan kepada bapak angkatnya. Sebagaimana anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Muhammad. Dulu Zaid bin Haritha itu, sebelum turunnya ayat yang melarang anak angkat itu, dipanggilnya Zaid bin Muhammad. Maka Allah katakan, makana Muhammadun aba ahadin min rijal. Enggak. Bukan bapaknya Zaid, Nabi Muhammad. Zaid bin Haritha. Hudzaifah ini, istrinya Abu Hudzaifah, ngambil anak namanya Salim. Salim ini udah besar. Abu Hudzaifah cemburu sudah melihat Salim ada di rumah. Karena dia bukan anak kandung, anak angkat tadi. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepadanya, ardi'ihi tahrimihi alaiki atau tuhrimihi alaiki. Engkau susui dia jadi mahram buat engkau. Diriwayatkan kata ardi'ihi hatta yadkhul alaiki. Susui dia supaya dia bisa masuk ke rumahmu lagi gitu. Karena ini anak dirawat sejak kecil, tahu-tahu besar dilarang masuk gitu loh jemaah. Karena orang tuanya belajar agama. Kan banyak sekarang orang-orang ngaji ya, tahu-tahu bahwa nggak boleh ternyata karena bukan mahram. Kemudian ketika istrinya Abu Hudzaifah disuruh nyusui, maka dia bertanya kepada Nabi SAW, wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir. Gimana aku nyusui dia udah gede gitu loh. Dia udah laki-laki gitu loh, udah besar. Fatabassama Rasulullah SAW. Nabi tersenyum. Alaihi salatu wasallam mengatakan, qad alimtu annahu rajulun kabir. Ya aku tahu dia udah besar gitu loh. Cara nyusuinya tadi kita udah mengetahui definisi menyusui itu. Pokoknya bagaimana air susu itu sampai ke perutnya nih orang. Kalau udah dewasa ya kasih sudah 1 gelas, dia minum 5 kali. Itu nanti kita akan bahas berapa kali susuan yang mengharamkan. Dia minum. Akhirnya dengan hadis inilah Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau ada orang-orang yang Aisyah ingin dia bisa masuk belajar ngaji sama Aisyah dikasih susu. Susu saudari-saudarinya Aisyah. Karena Aisyah nggak punya anak, nggak keluar susunya. Akhirnya jadi keponakannya Aisyah. Subhanallah, ini madhabnya Aisyah dan madhabnya Ibnu Hazm. Sedangkan istri-istri Nabi yang lainnya nggak mau dengan pendapatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah ini juga yang meriwayatkan hadis bahwasanya susuan itu karena lapar. Artinya susuan tadi buat bayi yang memang minum karena untuk menjadi nutrisi yang mengenyangkan dia. Kalau dewasa kan tidak. Istri-istri Nabi itu berpendapat kalau kejadiannya Salim itu rukhsah. Untuk Salim saja. Tidak untuk yang lainnya. Tapi Aisyah tetap kekeh bahwasanya enggak. Di sini sebagian ulama berusaha untuk menggabungkan dua pendapat. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya Aisyah ini
yang mengambil pendapat ini dan istri-istri Nabi yang lainnya tidak mau dengan pendapat itu. Tapi Aisyah itu juga yang meriwayatkan hadis bahwasanya susuan itu dari rasa lapar tadi. Bayi yang lapar disusuin. Tapi sepertinya kata beliau rahimahullahu taala, Aisyah itu melihat ada perbedaan antara susuan yang untuk mahram itu dan susuan yang untuk nutrisi. Jadi kalau maksudnya itu adalah untuk memberikan nutrisi, maka hukumnya sebelum 2 tahun. Sebagaimana yang kita lihat kebanyakan manusia. Tapi kalau kebutuhannya untuk menjadikan dia mahram karena kondisi, maka boleh. Jadi adanya hajat memperbolehkan orang tadi untuk memberikan air susu kepada anak yang jadi anak asuh tadi, yang mungkin sudah mau dikeluarkan dari rumah, sudah seperti anak sendiri ya. Ini mungkin pendapat yang menggabungkan antara yang melarang dan membolehkan susuan di masa dewasa. Jadi kalau ada keperluan yang mendesak, silahkan. Kalau nggak ada, jangan. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan susuan orang yang besar tadi. Kemudian ahibati fillah, berkaitan dengan berapa kali susuan yang menjadikan dia itu mahram. Maka pendapat jumhur ulama ya adalah 5 kali susuan. 5 kali nyusu tuh anak. Ini pendapat Syafi'iyah, Hanabila, wa huwa qaul ba'di salaf, sebagian salaf berpendapat seperti itu, dan pilihan Ibnu Hazm dan Ibn Taimiyah. Jadi 5 kali susu. Mungkin tidak bisa dikatakan jumhur karena yang lainnya berpendapat berbeda dengan ini. Tapi insya Allah pendapat ini lebih hati-hati jemaah, 5 kali susuan. Ada yang mengatakan 2 kali, enggak. Pendapat yang rajih 5 kali. Bagaimana proses 5 kali susuan itu? Disebutkan kalau nih anak nyusu, kemudian dia lepas, kemudian nyusu lagi, kemudian dia lepas, nyusu lagi sampai 5 kali, maka cukup. Dia sudah 5 kali nyusu. Jadi nggak harus nyusu sekarang ya, kemudian nanti lagi, enggak. Di satu waktu kalau dia 5 kali nyusunya, kan ada anak nyusu kemudian dia lepas ya, seperti itu. Kemudian dia balik lagi nyusu, kemudian dia nyusu sampai 5 kali, maka sudah cukup ya. Syekh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan di sini bahwa ketika seorang bayi nyusu 5 kali di bawah umur 2 tahun tadi, maka ibu susunya jadi ibu. Dan suaminya jadi bapaknya. Jadi mahram. Dan subhanallah, semua yang haram dengan nasab haram dengan susuan. Artinya kalau bicara ibu, susunya itu adalah ibunda dia, ibu. Dia taruh susu di sana, dia Bang Asi ini orang naruh situ susu di situ dan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Bagi seorang muslim, maka hati-hati, jangan kemudian bermudah-mudahan karena anaknya butuh kemudian dia ngambil ASI dari Bang Asi.
Lebih baik kalau memang nggak ada ibu susu, kasih susu formula. Kecuali bisa dipastikan, oh ini asinya fulan. Fulan yang mana? Wallahu alam, nggak tahu. Pokoknya fulan. Ya gimana kau mau tahu fulana itu yang akan jadi saudara sesusu? Jadi ingat proses nyusunya itu disebutkan, nih anak nyusu sekali, kemudian dia lepas, kemudian dia nyusu lagi, kemudian dia lepas, walaupun di satu tempat. Itu sudah dikatakan dia mahram jemaah. Taib. Di surat An-Nisa ayat 23, ini ayat tentang mahram ya. Jadi kalau ada orang-orang yang masih belum tahu mahramnya siapa, buka surat An-Nisa ayat 23, karena masih ada yang beranggapan bahwa sepupu itu mahram. Dulur Ustaz, iya dulur, tapi bukan mahram. Saudara betul, saudara sepupu. Ada yang menjadikan istri pamannya mahram juga. Istri paman Ustaz, lu istri paman ya istri paman. Tidak enak anak kalau nggak salaman Ustaz. Bukan mahram dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan buat kalian ibunda-ibunda kalian, wa banatukum, dan putri-putri kalian, wa akhawatukum, saudari-saudari kalian, wa ammatukum, dan saudari-saudari dari pihak bapak, wa khalatukum, saudari-saudari dari pihak ibu. Ana masih nggak tahu di bahasa Indonesia apa penamaan saudara bapak. Bahasa Indonesia Pak D, Bude. Kalau dari bapak Bude, kalau dari ibu Bule. Enggak. Pak D itu kakaknya bapak atau ibu, Bule itu adik. Pak Gede sama Bu Cilik. Enggak, penamanya ada enggak? Kalau dalam bahasa Arab itu ada khol, ada am. Am itu saudaranya bapak, khol itu saudaranya ibu. Enggak ada. Makanya orang Arab itu kalau nyebut orang non Arab itu apa? Akhwal. Akhwal ini sebenarnya ucapan penghormatan. Tapi kadangkala disalahfahami sehingga seakan-akan merendahkan orang non Arab. Jadi kalau orang Arab lagi kumpul ya, fulan siapa? Akhwal. Maksudnya non Arab. Siapa? Saudara ibunya. Jadi orang Arab yang datang ke Indonesia itu menganggap semua pribumi saudara ibunya. Akhwal. Karena memang orang Arab datang ke sini nggak bawa istri. Dia nikahnya sama pribumi. Jadi kalau dia ditanya fulan siapa? Akhwal. Jadi orang di pasar semuanya akhwal semuanya mereka. Makanya saudara emaknya gitu. Baik, kita dengarkan adzan dulu.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Taib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Jadi yang diharamkan dengan susuan itu seperti yang diharamkan dengan nasab. Jadi apabila seorang perempuan menyusuin seorang anak bayi laki-laki, maka semua yang haram buat anaknya perempuan secara nasab itu haram buat anak ini. Tadi juga disebutkan berkaitan dengan bapaknya yang disebut dengan labanul fahl. Jadi sang suaminya ibu ini, bapaknya, kan ini nyusu sama perempuan yang gak sama bapaknya. Tapi ternyata bapaknya itu juga jadi mahram buat anak perempuan ini. Sampai disebutkan ya, bahwasanya suaminya ini jadi bapak susu. Maka nggak boleh anak perempuan ini menikah sama bapak susunya, mahram. Kemudian nggak boleh juga sama saudara-saudara bapaknya ini, bapak susunya. Kenapa? Karena jatuhnya paman. Nggak boleh juga sama kakeknya, sama bapaknya ini, karena jatuhnya sebagai kakek. Kemudian tidak boleh juga dengan pamannya bapaknya. Bapaknya punya paman nih, itu juga nggak boleh karena mahram, jatuhnya sama anak ini. Kemudian kalau bapak ini ternyata punya anak selain dari ibu ini, juga jadi saudara sebapak jatuhnya. Dan nggak boleh juga dengan anaknya, mahram juga dengan anaknya bapak ini, karena jatuhnya ponakan buat dia, buat perempuan. Jadi berkaitan dengan Bang Asi itu memang sangat rancu tadi, beresiko ketika dia dilegalkan. Solusinya apa? Ya menghidupkan kembali ibu-ibu susu. Kemudian yang kedua, memberikan kenyamanan kepada para ibu agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang ibu, bukan sebagai seorang pegawai. Karena generasi masa depan ini kalau tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari madrasah pertamanya, ya sulit untuk diharapkan. Dan berkaitan dengan ibu susu ini, para ulama menganjurkan untuk mencari ibu susu yang akhlaknya baik, yang perilakunya baik ya, dan orangnya ya orang solehah. Jangan sampai memberikan anak kita untuk disusui kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang kurang baik. Taib ahibati fillah, bagaimana kalau susunya itu dicampur sama air umpamanya? Apakah masih akan berdampak kepada pemahroman ini? Iya, asalkan susunya masih dominan. Kalau susunya dominan masih. Atau susunya dicampur sama bubur, sama makanan. Kan tadi ASI dikeluarin terus campur makanan. Kalau tetap dominan susunya, tetap bisa menjadi mahram. Tapi kalau lebih dominan airnya atau lebih dominan jusnya, maka tidak menjadi mahram. Kemudian bagaimana kalau menyusu dengan air susunya seorang pelacur? Berzina. Nggak ada suaminya. Nggak ada suaminya. Apakah jadi mahram? Tetap jadi mahram. Tetap jadi mahram walaupun tadi tidak dianjurkan. Kalau menyusu dengan gadis. Gadis kok keluar susu? Mungkin cuma. Jadi sekarang ada minuman-minuman itu yang membuat hormon itu akhirnya keluar susu. Kalau ada gadis juga tetap jadi mahram walaupun tidak ada bapaknya gitu. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana kalau menyusu dengan, ini pembahasan para ulama ya, bila banir rojul,
dengan air susunya laki-laki. Orang laki keluar susu. Jadi kadang-kadang lihat anaknya nangis ya, atau ponaan siapalah nangis disusui sama orang ini, nyusu dari keluar susunya. Apakah jadi haram? Enggak tentunya. Enggak jadi mahram gitu jamaah. Ini sepakat para ulama ya. Itu mungkin pembahasan yang berkaitan dengan ASI ini. Semoga kita jadi kebayang kenapa kok ada fatwa yang melarang bank ASI. Karena memang ada konsekuensi hukum. Agama ini harus selalu hadir dalam semua aktivitas kita jemaah. Karena agama itu Allah turunkan untuk mengontrol kehidupan manusia. Kalau tidak, ya mereka semau mereka. Kenapa sih niat kita bantu orang? Kenapa nggak boleh? Aku alhamdulillah air susuku banyak dan anakku tidak membutuhkan. Atau anakku meninggal dunia. Ada anaknya meninggal dunia, jadi susunya banyak. Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia taruh di bank. Jangan. Kalau engkau ingin berbuat baik, susumu berikan kepada orang yang tertentu. Fulan atau fulana. Tiap hari kirimkan ke sana. Biar dia menyusui anaknya dengan susu. Jadi engkau tahu mereka adalah mahram. Dan kalau bisa dicatat. Supaya anaknya ini tahu itu ibu susumu. Gitu. Kalau itu ibu susumu, semua yang mahram sama dia, mahram sama engkau. Nah, itu perlu dipelajari lagi ya. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya menyusui lebih dari 2 tahun karena anaknya belum siap disape? Ya boleh-boleh saja. Tapi yang sempurna itu adalah 2 tahun. Dan subhanallah para ulama menyebutkan. Setelah 2 tahun air susu ibu itu sudah tidak terlalu berguna buat anak ini. Umur dia itu sudah membutuhkan nutrisi yang lebih daripada air susu tadi. Jadi secara hukum boleh-boleh saja. Memang orang tua ini kalau bicara nggak siap, boleh jadi orang tuanya yang tidak mempersiapkan. Ada sebuah ungkapan hikmah dari orang Arab terdahulu mengatakan, an-nafsu katifli. In tuhmilhu syabba ala hubir raba wa in taftimhu yanfatim. Nafsu itu seperti bayi. An-nafsu katifli. Kalau engkau abaikan dia, maka dia akan cinta dengan susuan itu. Enggak sulit untuk disapi. Tapi kalau sejak awal sudah persiapkan disapi, ya dia akan lepas juga. Karena bayi ini memang belum tahu ada makanan yang lebih enak daripada susu emaknya. Padahal ketika dia lepas dari susu emaknya, dia akan merasakan es krim. Waduh, ini lebih enak ternyata dari susu emaknya gitu umpamanya. Ada banyak makanan lain sebenarnya. Jadi orang tua yang harus mempersiapkan diri. Karena ada anak-anak yang terbiasa nyusu, mungkin setelah dia agak besar lebih 2 tahun, pulang emaknya tidur, dibuka baju emaknya. Nyusu dia jamaah. Tapi biasanya emak-emak yang pintar-pintar tuh sudah mempersiapkan diri. Dikasih apa? Pahit-pahit jamaah ya. Seperti itu. Tapi ada anak yang bandel jamaah. Dia pahit-pahit tetap, kata dia bentar lagi nggak pahit kata dia. Seperti itu. Nah itu kalau sudah keluar gigi digigit ya. Nah seperti itu. Maka lebih baik segera ya. Kalau bicara nggak siap, ya disiapkan. Dan biasanya anak kalau disape itu panas, ya demam, sakit. Dia nggak mau makan, nggak mau minum. Akhirnya orang tuanya kesian. Akhirnya disusuin lagi sama dia. Izin bertanya Ustaz. ASI yang melimpah banyak dari seorang ibu kemudian disimpan di freezer sampai tidak terpakai, bagaimana baiknya? Bisa nggak dikonsumsi ibunya saja? Ya, kok halal dia itu jamaah. Atau kasihkan bapaknya lah. Langsung jadi anak susu bapak itu. Iya tadi kalau berlebih, tadi kita ada pembahasan bagaimana kalau susunya itu dicampur buat kue kayak. Jadi nggak perlu beli susu sudah. Jadi udah punya susu. Jadi yang berlimpah itu tadi solusinya bisa dibuat makanan, nggak dibuang gitu loh jamaah.
nggak dibuang, masih bermanfaat ya seperti itu. Kemudian bisa juga diberikan kepada anaknya tetangga ya. Ini termasuk berbuat baik, tapi kalau untuk bank ASI tidak ya. Barakallahu fikum. Oh ini, mohon izin bertanya Ustaz, hukum suami minum ASI istri itu bagaimana menurut Islam Ustaz? Mohon dijawab gitu. Ya nggak jadi anak susu gitu ya, nggak jadi mahram gitu kemudian, nggak. Karena tadi kita sudah membahas susuan buat orang dewasa. Susuan buat orang dewasa itu tidak akan menjadi mahram kecuali dalam kondisi terpaksa tadi yang sudah dibahas. Barakallah. Cuma sebagai seorang suami tolong jangan sampai anaknya kekurangan susu, kekurangan ASI, karena bapaknya geragas, katanya orang Jawa. Ada yang geragas bapaknya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana apabila seorang ayah yang qadarullah sudah bercerai dengan ibu kita sejak kecil dan tidak pernah menafkahi sama sekali dari kecil, justru tega mengambil uang sang adik kami, justru tega mengambil uang saat adik kami sakit parah di rumah sakit, yang uang tadi seharusnya untuk beli obat malah dibawa kabur dan sering membuat masalah. Salah satunya menghabiskan uang, perhiasan ibu kami, dan beliau adalah orang yang sangat bermasalah serta sudah terkenal dengan keburukan dan aibnya, sampai menyebabkan orang yang ingin melamar putrinya ketika tahu bahwa ayahnya beliau langsung dibatalkan karena saking buruknya kelakuan beliau. Bukan satu atau dua orang, lebih dari 10 orang. Singkat cerita, alhamdulillah sang putri mendapatkan jodoh yang menerima apa adanya dan sudah diselidiki baik secara agama dan lainnya. Namun ketika sang putri meminta sang ayah untuk menjadi wali saat putrinya menikah, nanti justru marah-marah dan mempersulit, bahkan mengancam akan membuat rusuh di acara pernikahan putrinya dan mengatakan saya jamin pernikahannya berantakan. Dan saking buruk sifat dan kelakuan beliau, tidak ada anak-anaknya yang mau dengan beliau, membenci beliau. Dengan kondisi ayah di atas, apabila memang beliau tidak mau menjadi wali di pernikahan putrinya, apakah boleh menggunakan wali hakim? Mohon nasihatnya dan arahannya Ustaz. Subhanallah jemaah ya, ada bapak-bapak seperti itu, tapi buat anak ingat tetap itu bapaknya. Hendaklah berusaha berbakti semaksimal mungkin. Paling tidak dengan berdoa buat orang tuanya. Dan manusia itu bisa berubah. Hidayah di tangan Allah. Kita tahu semua bagaimana Ikrimah bin Abu Jahal, bagaimana bencinya dia kepada Nabi SAW. Bagaimana Amr bin As yang dia berharap Nabi SAW mati. Jahat sekali. Bagaimana Umar bin Khattab juga radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bagaimana sahabat-sahabat yang dulunya mereka kafir, musyrik, benci kepada Nabi SAW, kemudian Allah kasih hidayah. Jadi sang anak tetap harus berusaha berbuat baik sama orang tuanya. Ya semampunya. Paling tidak mendoakan. Ada orang-orang yang menjadi jinak. Jinak itu binatang. Apa bahasanya? Kalau buat manusia menjadi luluh. Luluh ya. Luluh itu dengan fulus. Dikasih fulus ayahnya, betul. Ada orang kasih fulus saja, insya Allah dia jadi senang. Adapun berkaitan dengan kondisi walinya, jadi di Indonesia ini, bukan hanya di Indonesia, secara agama ada nama wali adl, wali yang menghalangi, gak mau menikahkan putrinya. Apa yang dilakukan oleh anak itu? Dia bisa menggugat walinya. Menggugatnya kemana? Ke pengadilan agama. Dia sampaikan, mungkin ketika dia mendaftarkan yang namanya acara pernikahan itu di KUA, nanti mungkin bisa minta surat pengantar dari KUA, karena dia akan sampaikan, dia akan tanya siapa walinya. Walinya nggak ada, bapaknya nggak mau. Maka nanti pengadilan akan mengalihkan kepada wali yang selanjutnya.
Boleh jadi dalam kondisi seperti ini kalau punya saudara laki-laki, maka saudara laki-lakinya yang akan menjadi wali nantinya. Jadi dia ajukan, semoga dengan cara itu pernikahannya menjadi baik ya. Doakan ya. Soalnya ada anak-anak yang benci sama orang tuanya, akhirnya tidak mendoakan. Barakallahu fikum. Taib, ini ada pertanyaan. Terkadang ada orang tua yang terburu-buru memberi susu formula ketika anak baru lahir, karena ASI ibu tidak langsung keluar setelah bayi lahir. Apakah ada arahan dalam Islam tentang kondisi semacam ini, Ustaz? Iya, jadi memang ada kondisi susunya ibu nggak langsung keluar. Apa yang perlu dilakukan? Kalau ada kerabatnya yang punya anak, minta disusukan sama dia, untuk menghindari susu formula tadi. Jadi ketika anak itu sudah lahir, maka di sini jamaah, biasanya yang menunggu lahiran itu saudari-saudari dan keluarga perempuan dari pihak istri, bukan suaminya. Sekarang kan kerennya itu suami yang nungguin. Jadi ketika lahir gak mau nyusu sama maknya, disusui sama bapaknya. Tidak ada susunya. Engkau gak punya susu gitu loh. Jadi memang yang bisa menjadi solusi siapa? Ya tadi perempuan-perempuan ini. Jadi ketika lahir ya tuh anak ya, bagaimana dia langsung bisa disusui. Kalau dia punya kakak, dia punya adik, punya bibi, ibunya pun mungkin punya air susu, bisa nyusui. Tapi ingat tadi yang menjadi mahram kan, kalau 5 kali nyusu. Kalau cuma sekali, 2 kali nggak jadi mahram. Jadi solusinya itu memang kalau bisa sudah dipersiapkan. Kalau kita tahu air susunya nggak keluar ya. Ana masih ingat dulu ketika awal mau punya anak pertama, memang harus dipersiapkan. Jadi ibu ini harus mempersiapkan air susunya. Ada memang herbal-herbal yang merangsang untuk keluar air susu itu. Dan ada proses bagaimana kemudian susunya itu bisa disusu, puntingnya itu keluar, sehingga anak ini bisa nyusu. Wah subhanallah jamaah. Kalau binatang kenapa nggak kayak gitu jemaah? Antum lihat anaknya kambing itu keluar, dia sudah tahu di mana cari susu emaknya, dan dia nyusu. Dan memang air susu yang pertama keluar itu sangat bermanfaat buat anak itu. Jadi usahakan tidak pakai susu formula, tapi kalau kondisi nggak memungkinkan ya apa yang hendak dilakukan. Tapi itu mungkin yang menjadi pertanyaan penutup kita pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan.